Hai guys, konsumsi listrik itu udah jadi keseharian kita banget kan. Penggunaan AC, lampu, charging gadget, bekerja, sekolah, semua butuh listrik. Semakin kesini pun semakin banyak alat-alat rumah tangga yang tadinya nggak pakai listrik jadi pakai listrik. Dari coffee maker, kompor, sampai air fryer. Makanya ketika kita membangun rumah mini responsible house, dari awal kita udah nyiapin budget untuk solar panel. Dan sejak kami posting ini di IG, banyak banget yang nanya. Nah, di video ini kita mau jawabin beberapa pertanyaan kalian ya. Oh ya, jangan lupa follow dan subscribe akun Klinomik. Jawabannya, karena kami ingin mengurangi jejak karbon sesuai dengan misi mini responsible house. Listrik menghasilkan sekitar 15-20% gas rumah kaca dari kegiatan rumah tangga. Di Indonesia, sekitar 62% sumber listrik berasal dari minyak bumi dan batu bara. Industri ini adalah industri utama yang menyebabkan perubahan iklim. Bahkan ada studinya loh yang menyebutkan bahwa 70% emisi gas karbon yang menyebabkan perubahan iklim hanya dihasilkan oleh 100 perusahaan minyak dan batu bara sejak tahun 88. Dan menurut Outlook Energi Indonesia 2019, pangsa permintaan listrik sektor rumah tangga diproyeksikan naik dari 60% di tahun 2018 menjadi 90% pada tahun 2050. Jadi sebisa mungkin kami ingin mengurangi kontribusi jejak karbon rumah kami dari penggunaan listrik. Jadi sistem solar panel itu ada dua, yang on grid sama yang off grid. Yang kita pakai sekarang di mini responsible house adalah sistem yang on grid. Bedanya apa? Kalau yang on grid itu masih fully nyambung sama listrik PLN. Jadi kalau misalnya listrik PLN-nya mati lampu, kita juga mati lampu rumahnya. Sedangkan kalau yang off grid, mereka tuh kayak punya power bank sendiri gitulah. Jadi ada baterainya. Kalau listrik PLN-nya mati, mereka bisa tetap nyala karena energinya itu disimpan di baterainya itu. Kenapa pilih yang on grid? Karena pertimbangan biaya. Yang off grid itu harganya jauh lebih mahal. Dan untuk fungsi yang sama, kita sekarang bisa sih beli di S Hardware kayak semacam diesel atau super power bank yang bisa dipakai untuk di rumah gitu. Daya yang terpasang di rumah kami sebesar 3.500 watt. Kami pasang daya sebesar itu karena menurut kami cukup sih untuk memenuhi kebutuhan untuk 3 AC, plus mengingat rumah ini juga didesain untuk mengurangi energi yang diperlukan, baik dari udara maupun penerangan. Kapasitas solar panelnya adalah 3.500 watt peak dan ini sudah sesuai peraturan karena memang maksimalnya hanya 100% dari daya yang tersambung konsumen PLN. Ini dia pertanyaan yang paling sering ditanyain, berapa harganya? Jadi solar panel yang kita beli harganya 70 juta dengan sistem on grid. Memang 70 juta itu adalah harga yang lumayan mahal ya untuk dibayar di depan. Bukan lumayan lagi, mahal sih sebenarnya. Nah, tapi buat kita solar panel itu kayak investasi karena secara hitung-hitungan matematikanya penggunaan solar panel itu udah pasti jauh lebih rendah dibanding penggunaan listrik biasa. Jadi pada akhirnya ada beberapa hal yang memang pada saat itu kita tidak prioritaskan untuk dibeli supaya kita bisa membeli si solar panel ini. Misalnya kita nggak beli smart TV, kita nggak beli kitchen appliance baru, kita nggak beli gadget-gadget baru, terus kita juga nggak jalan-jalan. Pas banget karena pandemik juga gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak kita beli dan kita prioritaskan budgetnya untuk membeli si solar panel ini gitu. Terus juga ketika kita membuat budget untuk membangun rumah ini, budget untuk solar panel itu juga udah kita masukin dari awal, sehingga kita udah tahu ketika kita membangun rumah budgetnya segini itu udah termasuk si solar panel tersebut. Jadi itu udah bagian dari perencanaan keuangan kita ketika membangun rumah. Nah, terus sebenarnya ada alternatif lain. Kalau misalnya kamu pilih vendor kayak misalnya solarkita.com, mereka juga punya program pembiayaan. Mereka kerjasama sama perusahaan pembiayaan kayak Permata Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan ketika kamu membeli solar panel sehingga pembelian itu bisa dicicil. Banyak sih sebenarnya alternatif lain yang bisa kamu pilih kalau misalnya kamu mau pakai si solar panel ini. Kita bisa lebih hemat karena berdasarkan peraturan, dimungkinkan kita sebagai rumah tangga menjadi penghasil listrik tenaga surya atap. Sebagai pembangkit listrik, kita jadi berkontribusi untuk memproduksi energi yang ramah lingkungan, plus kita dapat harga jual listriknya. Untuk urusan ini, ada sistem layanan yang diberikan PLN untuk pelanggan PLN yang memasang sistem pembangkit listrik tenaga surya atap, namanya meter Exim. Meteran listrik rumah biasa hanya mencatat satu arah, yaitu listrik yang dibeli oleh pemilik rumah.
Nah, kalau meter Exim ini mencatat dua arah. Selain impor listrik kita dari PLN, yaitu listrik yang kita beli, meter Exim juga ekspor listrik kita ke PLN. Jadi kita seperti punya tabungan listrik di PLN yang arus masuk keluarnya dicatat dalam bentuk KWH. Berdasarkan peraturan, kalau ekspor KWH rumah kita ke PLN lebih besar dari listrik yang kita pakai atau impor, selisihnya akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurangan tagihan listrik bulan berikutnya. Kalau kalian mau coba simulasi penghematan dengan solar panel ini, kalian bisa pakai kalkulator yang ada di solarkita.com ya. Sekian dulu cerita tentang solar panel kali ini. Mudah-mudahan sebagian besar dari pertanyaan kalian bisa terjawab. Kalau yang belum, ditungguin di part berikutnya karena sebenarnya masih banyak sih yang mau kita bahas tentang solar panel ini. Jadi dari maintenance-nya, berapa sih sebenarnya perhitungan penghematan real time di rumah kita, karena kita mau lihat dulu nih sebulan 2 bulan ke depan, nanti kita report back di video berikutnya. Terus kita juga banyak cerita lain tentang Responsible House yang mau kita sharing ke kalian di channel ini, jadi jangan lupa subscribe. Buat kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang solar panel, kalian bisa komen, DM, atau mengisi form di descriptions di video kali ini untuk nanti bisa dihubungi lebih lanjut oleh representasi dari tim solarkita.com. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye!